Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Niti Hasana dengan NIM 2306031110031. Saya dari kelas Kimia A dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis protein dengan metode Biuret pada produk susu untuk memenuhi tugas mata kuliah pilihan Kimia Analisis Bahan Pangan dan Industri pada kelas M yang diampu oleh Ibu Diana Sandra Dewi. Nah, di sini jurnal yang saya gunakan yaitu dengan judul perbandingan kadar protein susu UHT full cream pada penyimpanan suhu kamar dan suhu lemari pendingin dengan variasi lama waktu penyimpanan dengan menggunakan metode Heldal, di mana urgensi penelitian yang digunakan yaitu protein merupakan salah satu komponen gizi utama dalam susu yang berfungsi sebagai sumber asam amino esensial bagi tubuh, di mana kandungan protein pada susu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti proses penyimpanan, suhu pemanasan, dan lama waktu penyimpanan. Analisis protein perlu dilakukan untuk menjamin mutu produk susu serta memastikan kesesuaian kandungan gizi dengan informasi yang terdapat pada label kemasan. Nah, metode yang digunakan yaitu metode Biuret karena memiliki kelebihan seperti sederhana, cepat, dan mampu mendeteksi keberadaan ikatan peptida pada protein. Penggunaan metode Biuret dan pembanding lainnya yaitu dapat memberikan informasi mengenai kualitas protein pada berbagai jenis produk susu. Kemudian metode analisis yang digunakan yaitu metode Biuret di mana dikombinasikan dengan spektrofotometri UV vis, di mana metode ini didasarkan pada pembentukan kompleks berwarna ungu antara ion CO2+ dan ikatan peptida protein pada suasana asam. Intensitas warna yang terbentuk akan sebanding dengan konsentrasi protein dalam sampel. Adapun tahapan analisisnya yaitu dengan menyiapkan sampel susu, menghomogenisasi dan pengenceran, penambahan reagen Biuret, inkubasi, penambahan warna ungu, pengukuran absorbensi dengan spektrofotometer, pembuatan kurva standar, dan perhitungan kadar protein. Perhitungan kadar protein dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan persen N sama dengan volume NaOH blanko dikurangi volume NaOH sampel yang dimana dibagi dengan bobot dan dikalikan dengan N. Dimana setelah kita mendapatkan persen N, kita akan menghitung kadarnya dengan menggunakan persamaan persen protein sama dengan persen N dikali 6,38 yang dimana 6,38 merupakan angka dari faktor konversi susu. Adapun tahapan yang dilakukan yaitu salah satunya preparasi sampel. Preparasi sampel dilakukan dengan kita menyiapkan sampel protein berupa susu yang akan dianalisis, lalu sampel susu tersebut dihomogenkan, kemudian diencerkan, sedang dilakukan pemisahan untuk memasuki tahap selanjutnya yaitu uji menggunakan metode Biuret. Reaksi yang terjadi pada metode Biuret yaitu ketika protein ditambahkan dengan tembaga sulfat, maka akan menghasilkan natrium hidroksida dan natrium sulfat serta air. Di mana prinsip dari metode Biuret sendiri yaitu protein yang memiliki 2 atau lebih ikatan peptida akan bereaksi dengan ion Cu2+ dalam suasana basah untuk membentuk kompleks berwarna ungu. Nah, selanjutnya yaitu prinsip instrumen yang digunakan pada metode ini yaitu metode spektrofotometer UV vis, di mana kompleks ungu hasil reaksi Biuret akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu sehingga menghasilkan lambda max. Besarnya absorbansi digunakan untuk menentukan konsentrasi protein yang berdasarkan pada kurva standar, serta hubungan antara absorbansi dan konsentrasi protein akan mengikuti hukum Lambert-Beer. Nah, dari hasil data yang didapatkan pada sampel A dengan bereaksi NaOH, encer, dan CuSO4 didapatkan hasil berwarna ungu yang menandakan adanya kandungan protein. Begitu pula dengan sampel B, ketika ditambahkan dengan NaOH, encer, dan CuSO4 akan menghasilkan warna ungu dan mengandung protein. Serta pada kontrol yaitu ketika putih telur dicampurkan dengan NaOH, encer, dan
CuSO4 menghasilkan warna ungu pula yang menandakan adanya kandungan protein pada larutan tersebut. Sedangkan pada kontrol yang negatif, reaksi yang digunakan yaitu berupa Aquades dengan NaOH encer dan CuSO4 yang menghasilkan warna biru dan menandakan tidak adanya kandungan protein. Nah, berdasarkan hasil uji tersebut, sampel yang menunjukkan warna ungu pada susu UHT full cream yaitu terdapat protein pada susu tersebut. Karena perubahan warna tersebut terjadi adanya kompleks antara ion Cu2+ dan ikatan peptida protein yang bereaksi dalam suasana basah. Nah, hal ini juga diperkuat oleh adanya kontrol positif yang menghasilkan warna ungu dan kontrol negatif yang menghasilkan warna biru. Kemudian, pada tahap pembahasan yaitu berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, seluruh sampel susu menunjukkan reaksi positif terhadap uji biuret yang ditandai dengan terbentuknya warna ungu setelah penambahan reagen biuret yang terjadi karena adanya interaksi antara ion Cu2+ dalam suasana basah dengan ikatan peptida dalam protein sehingga menghasilkan kompleks Cu protein. Nah, intensitas protein yang dihasilkan itu berbanding lurus dengan konsentrasi protein dalam sampel sehingga dapat diukur dengan menggunakan spektrofotometer UV vis. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kadar protein pada susu dipengaruhi oleh jenis produk, suhu penyimpanan, dan lama penyimpanan serta suhu pemanasannya. Nah, penyimpanan pada suhu rendah cenderung mempertahankan kadar protein yang lebih baik dibandingkan pada suhu kamar, sedangkan pada pemanasan dengan suhu tinggi akan menyebabkan terjadinya denaturasi protein yang mempengaruhi hasil pengukuran. Kesimpulan yang didapatkan yaitu analisis protein pada produk susu dapat dilakukan dengan metode biuret yang dikombinasikan dengan spektrofotometer UV vis. Preparasi sampel yang tepat dapat menentukan keberhasilan analisis protein, serta reaksi biuret menghasilkan kompleks warna ungu yang intensitasnya sebanding dengan kadar proteinnya, dan faktor yang mempengaruhi seperti faktor suhu pemanasan maupun penyimpanan itu sangat berpengaruh terhadap kadar protein susu, serta hasil analisis yang menunjukkan bahwa produk susu memiliki kandungan protein yang berbeda-beda yang tergantung pada jenis dan perlakuannya. Dan ini adalah daftar pustaka yang digunakan, di mana ini adalah jurnal utama yang saya gunakan dan ini adalah 2 jurnal pendukung yang saya gunakan dalam penyusunan tugas berikut ini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan, ataupun ucapan yang disengaja maupun tidak disengaja selama pembuatan video ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.